Ya, pemirsa, KOR Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Informasi dari dunia ekonomi akan disampaikan oleh Tezar Aditya bersama dengan juru kamera Gerald Dwitama dan juga Said Kutub. Tezar, silakan sampaikan berbagai berita-berita ekonomi. Ya kan, terima kasih. Informasi pertama datang dari Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia yang prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Asumsi ini didasarkan pada asumsi peningkatan konsumsi swasta maupun pemerintah yang sudah dirancang pada tahun ini. Lembaga Ekonomi Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi optimistis untuk tahun depan, yakni pada kisaran 5,2 sampai 5,4%. Proyeksi optimistis itu didasarkan pada perkiraan peningkatan konsumsi swasta sekitar 5,3%, serta konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh sekitar 6 sampai 7%, dan investasi tetap bruto sebesar 6%. Sedangkan pertumbuhan ekspor diperkirakan masih akan tertekan karena harga komoditas belum akan pulih seiring perlambatan ekonomi global. Sementara laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 4,7%. Proyeksi tersebut jauh di bawah target pemerintah yang telah direvisi sebesar 5,2%. Namun mendekati proyeksi Bank Indonesia sebesar 4,7 sampai 5,1%. Ya, untuk tahun ini itu karena di kuartal 4 kita secara kok dari kuartal ke kuartal tuh patternnya biasanya di kuartal 4 itu sedikit mengalami pelemahan itu ya kalau dari secara historis dibanding kuartal 3. Nah, di kuartal 4 memang ada banyak push dari berbagai macam dari berkomponen terutama dari belanja pemerintah misalkan dan investasi. Nah, jadi secara umum di kuartal 4 itu kurang lebih sekitar 4,7 juga. Sehingga skala total kalau dijumlahkan dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu tetap 4,7 sekian. Yang kalau digenapkan yang 4,7. Sementara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, salah satu penyebab melambatnya ekonomi saat ini adalah akibat warisan 4 defisit dari pemerintah masa lalu. Antara lain defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, dan defisit APBN. Tapi yang penting momentum perbaikan yang sudah mulai tampak. Dulu 9 bulan pertama kan rakyat kepercayaannya merosot, ekonomi juga merosot. 3 bulan terakhir ekonomi mulai merangkak naik, kepercayaan mulai bangkit. Karena Pak Jokowi melakukan reshuffle yang pertama dan itu perlu dilanjutkan di dalam bidang ekonomi agar supaya kinerjanya bisa lebih bagus tahun depan seperti saya katakan supaya ekonominya bisa tumbuh di atas 6%. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, KOR Indonesia merekomendasikan perlunya sinergi 3 instrumen, yakni kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real. Karena kekuatan Indonesia untuk menangkal perlambatan ekonomi dan dampak tekanan keuangan global hanya dapat dilakukan dengan menggerakkan kekuatan domestik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.